Adik-adik yang saya cintai, pada siang hari ini perkenalkan saya Yube Levianto, Brigadir Jenderal TNI, sebagai Direktur Bela Negara, akan menyampaikan tentang pembinaan kesadaran bela negara. Diawali dengan pengarahan Bapak Presiden pada awal beliau menjabat sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Ada 5 poin arahan Bapak Presiden. Saya fokus pada poin yang pertama, yaitu tentang pembangunan sumber daya manusia. Kita sadar bahwa saat ini kondisi pandemi COVID-19, kita hidup di zaman era new normal. Bagaimana aktivitas kembali normal dengan kebiasaan baru penerapan protokol kesehatan. 2. Vaksin belum ditemukan dan masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Sementara proses pendidikan harus tetap berjalan. Poin ketiga, ketergantungan pada teknologi informasi semakin meningkat, tetapi aksesibilitas dan keamanan belum sepenuhnya terjamin. Poin keempat, negara harus hadir untuk mengendalikan proses transmisi COVID-19 dan sistem kesehatan negara serta berjalan perekonomian. Tantangan di era new normal: 1. Kesehatan. Kesadaran dan disiplin mahasiswa terhadap kebiasaan baru ini harus dilaksanakan. Kedua, pendidikan. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk tetap survive di era new normal dan new spirit dalam studi at home. Di zaman teknologi ini, semuanya serba internet. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa internet. Ya, bagaimana mempermudah kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk melakukan aktivitas kita. Ya, bagaimana penetrasi internet harus berhadapan dengan diri kita. Bagaimana sistem era disrupsi yang mencegah total dan menghancurkan cara bisnis konvensional. Bagaimana revolusi industri 4.0 yang menghilangkan pekerjaan konvensional, menghadirkan jenis pekerjaan baru. Ini adalah tantangan semua bagi kita. Lalu bagaimana melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam era perang 4.0. Ya, to change to mention, bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Ya, bagaimana thinking there is no box. Bagaimana kita harus dapat keluar dari kondisi-kondisi ini. Mau berubah atau kita mau mati di kotak yang ini. Tentunya kita semua mau berubah. Yang kita hadapi saat ini tentunya kita kenal dalam istilah sehari-hari dengan perang modern. Perang modern itu ada bermacam-macam orang memberikan satu pengertian tentang perang modern. Salah satunya tentangnya yaitu tentang proxy war. Bagaimana perang yang menggunakan pihak ketiga. Ya, negara yang kuat yang bertempur dengan negara yang lemah tentunya akan menjadi satu obrolan yang tidak biasa. Negara kuat tersebut menggunakan pihak ketiga untuk dapat menguasai negara-negara yang lemah. Bagaimana merubah cara berpikir, brainwashing, yang mengubah teknologi, paradigma, perilaku, kebiasaan, dan budaya melalui infiltrasi, provokasi, dan pecah belah. Bentuk separatis dan pemberontakan, bagaimana mengikuti kemauan atau kehendak mereka, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana ingin menguasai Indonesia. Kondisi bangsa kita saat ini yang kita hadapi adalah ancaman terhadap ideologi negara kita. Ya, bagaimana bentuk-bentuk ancaman tersebut selalu mengerongrong, ya, dengan cara-cara perang asimetris, ya, perang pola pikir maupun perang-perang informasi. Kita ketahui, ya, di negara-negara belahan dunia, negara-negara besar terdahulu seperti Uni Soviet, Yugoslavia, ya, dia hancur begitu saja tanpa sebutir peluru pun, tanpa peperangan senjata-senjata berat. Tetapi saat ini negara-negara itu menjadi negara-negara bagian. Adik-adik kita sekarang ini kita hidup di generasi Z, ya, itu di atasnya daripada generasi milenial. Kita sebut sekarang generasi Z. Ya, perilaku dan referensi berubah. Ya, kehidupan dengan generasi digital, ya, berpikir kritis, realistis, visioner, ya, konsumsi pengalaman, belanja serba online, ya, dan berusaha hemat,
tidak konsumsi barang, memegang kendali tatanan baru di dunia. Karakteristik sumber daya manusia yang diperlukan di dalam era industri 4.0 ya, untuk menuju society di 5.0 zaman Z ini. Dan bagaimana cara berpikir kita, skill kita, ya, bagaimana pengetahuan kita, pengetahuan penguasaan teknologi, bagaimana penguasaan software, bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya, ya, bagaimana knowledge-nya, pengetahuan tentang ilmunya, penguasaan ilmu teknologi, bagaimana attitude-nya, ya, bela negara, kerja keras, ulet, pantang menyerah, tetap belajar sepanjang hayat. Bagaimana strategi kita sebagai generasi Z itu? Tentunya kita harus bela negara. Kita tahu bersama bahwa bela negara yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 di ayat ketiga. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di pasal 30 di ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, pasal 68-nya mengatakan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu kita punya Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ya, pasal 9 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemarin pada tanggal 23 Oktober kalau tidak salah ya, 23 Oktober 2019, satu undang-undang yang kita tunggu-tunggu, simplifikasi dari peraturan perundang-undangan 11, simplifikasi 11 peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yang dimana di dalamnya di bab 2-nya mengatakan tentang bela negara. Saya perlu garis bawahi dan saya perlu ulang kembali kepada adik-adik seluruh mahasiswa definisi daripada bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Dalam bela negara kita ada nilai dasar bela negara. Kita kenal dengan 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Bagaimana sih aktualisasi nilai-nilai bela negara? Bagaimana kita cinta tanah air? Ya, bagaimana kita mewujudkan bangga kepada negara kita ini? Ya, memahami sejarah, ya, mengenal tanah air, ya, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, menjaga nama baik dan berjuang mengharumkan nama bangsa dan negara, ya, memakai budaya dan produksi dalam negeri, ya, memahami perlakuan bendera, lambang, dan lagu kebangsaan. Itu salah satu wujud dari cinta tanah air. Sadar berbangsa dan bernegara, ya, sadar akan keberagaman, ya, suku bangsa, agama, bahasa, jaga kerukunan, gotong royong, ya, taat hukum dan aturan perundang-undangan, ikut serta dalam pemilu, ya, berpartisipasi, peran aktif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan. Itu adalah satu wujud daripada nilai dasar bela negara yang di poin kedua, yaitu tentang sadar berbangsa dan bernegara. Setia pada Pancasila, paham nilai-nilai daripada Pancasila, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, ya, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mampu, ya, mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Ini setia kepada Pancasila.
rela berkorban, mendahului kepentingan umum, mencurahkan perhatian, tenaga, pikiran, dan tugas tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu, harta, raga, dan jiwa untuk negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Yang terakhir adalah 5. Kemampuan awal bela negara secara psikis dan secara fisik. Kondisi kesiapan dan kesanggupan warga negara yang mengandung semangat membela negara sesuai dengan keterampilan, keahlian, atau profesi. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ulet, tahan uji, dan pantang menyerah. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. 1. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu melalui 3 lingkup, yaitu lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan. Lalu untuk pelatihan dasar secara wajib, ya ini bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi syarat Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Lalu pengabdian sesuai dengan profesi di pasal 15 dan 16, yaitu untuk dapat menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida dan ancaman non militer, yaitu untuk pemerintah dan organisasi profesi. Adik-adik sekalian, sebelum saya mengakhiri penyampaian saya tentang pembinaan kesadaran bela negara, saya ada harapan kepada adik-adik mahasiswa. Yang pertama, adik-adik sebagai agen perubahan, ya, dalam mengaktualisasikan nilai bela negara di lingkungan kampus. Yang kedua, sebagai role model, panutan bagi generasi muda dalam mengimplementasikan nilai bela negara. Ketiga, sebagai motor penggerak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, selalu bangga dan menjaga nama baik Indonesia. Dan yang terakhir adalah kreatif dan inovatif dalam membangun dirinya sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Adik-adikku, saya punya satu contoh lomba vlog bela negara. Salah satunya pemenangnya adalah dari kalangan adik-adik, yaitu di Universitas Brawijaya. Bela negara adalah perwujudan cinta kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Bela negara gak hanya tentang militer, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari kita. Apa aja sih bela negara ala saya? Yang pertama adalah memperbanyak konten positif di media sosial. Generasi milenial seperti saya ini tak bisa lepas dari yang namanya gadget dan sosial media. Nah, untuk itu saya harus bijak menggunakan sosial media, yaitu dengan mengunggah konten yang positif di media sosial saya, seperti pesona alam Indonesia, budaya Indonesia, dan juga kemajuan tentang Indonesia di segala bidang. Yang kedua adalah berkarya dan berprestasi. Sebagai penerus bangsa, kita harus menggali potensi yang ada dalam diri kita, karena Indonesia maju berkat karya-karya anak bangsa. Nah, sekecil apapun karya dan prestasi kita, itu terus membantu membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Yang ketiga, menggerakkan budaya literasi untuk menyelamatkan bangsa dari bahaya hoax dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Adik-adik, saya juga punya contoh satu kegiatan lomba meme seperti ini, ya, pahlawan dulu berjuang dengan bambu runcing. Pahlawan sekarang yang bisa menjaga jempol dan mulutnya tidak runcing menyebarkan hoax, itu salah satu bentuk bela negara. Kementerian Pertahanan juga membuat satu iklan layanan masyarakat tentang bela negara. Pesan bela negara ini dapat dilihat di televisi maupun di radio, didengarkan di radio. Apa itu? Bela negara, usir corona. Kita sudah punya pahlawan kemanusiaan, para tenaga medis. Kita bisa membantu mereka dengan cara-cara ini. Rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Dengan itu semua kita bisa memutus penularan. Dan satu lagi yang paling penting, di rumah aja. Di rumah aja juga bagian dari bela bangsa dan bela negara. Wih, selamat datang kembali, brother, di kantor tercinta. 3 bulan gak ketemu, kangen juga ya bercandaan lu, bro. Wih, Radit, apa kabar, bro? Gak perlu salaman, gak perlu sentuhan. Ingat, jaga jarak, corona, bro. Oh iya, absen dulu yuk. Terus cuci tangan pakai sabun, tetap pakai masker, tetap jaga jarak juga kan? COVID-19 masih ada di sekitar kita. Belum ada vaksin dan obatnya. Kita harus berubah dan cepat beradaptasi dengan gaya hidup normal yang baru. Sering cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Dan tetap kreatif, inovatif dan produktif, baik di sekolah, di kantor, dan dimanapun kita beraktivitas.
supaya kita bisa tetap membela negara sesuai profesi kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya Indonesia, kita Indonesia. Terima kasih adik-adik. Saya yakin dan percaya bahwa adik-adik generasi Z adalah generasi penerus yang akan dapat menjaga keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia. Salam bela negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song hari esok makmur sejahtera.